Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika, dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Dalam arti seperti itu, terdapat alat seperti slide rule, jenis kalkulator mekanik mulai dari abacus dan seterusnya, sampai semua komputer elektronik yang kontemporer. Istilah lebih baik yang cocok untuk arti luas seperti komputer adalah yang mengolah informasi atau sistem pengolah informasi. Selama bertahun-tahun sudah ada beberapa arti yang berbeda dalam kata komputer, dan beberapa kata yang berbeda tersebut sekarang disebut sebagai komputer. Kata komputer secara umum pernah dipergunakan untuk mendefinisikan orang yang melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa mesin pembantu. Menurut Bernard Kencks Dictionary of Etymology, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata untuk orang yang menghitung. Kemudian menjelang 1897 juga digunakan sebagai alat hitung mekanis. Selama Perang Dunia Kedua, komputer diawali kepada para pekerja wanita Amerika Serikat menyelesaikan prinsip-prinsip yang pekerjaannya menghitung jalan digital seabad penuh sebelum perkembangan besar-besaran mesin hitung elektronik terjadi. Mesin yang dirancangnya, yang diberinya nama mesin analitis, pada pokoknya mampu melaksanakan apa saja yang bisa dilakukan kalkulator modern, meski tidak sama cepatnya. Karena mesin analis bukanlah dirancang untuk bertenaga listrik. Sayangnya berhubung teknologi abad ke-19 belumlah cukup maju, Charles tidak sanggup merampungkan konstruksi. Mesin analis itu selain memang tidak memerlukan waktu dan biaya besar. Sesudah matinya, gagasannya yang begitu cemerlang nyaris dilupakan orang. Tahun 1937, tulisan Charles menjadi perhatian Howard, Aiken sarjana tamatan Harvard. Aiken yang juga sedang mencoba menyelesaikan rancangan mesin komputer, tergerak oleh gagasan Charles. Bekerja sama dengan IBM, Aiken sanggup membuat Mark, komputer pertama untuk segala keperluan. 2 tahun sesudah Mark dioperasikan, 1946, kelompok insinyur dan penemu lain menyelesaikan ENIAC, mesin hitung elektronik pertama. Sejak itu, kemajuan teknologi komputer berkembang pesat. Mesin hitung punya pengaruh begitu besar di dunia. Malam akan menjadi lebih penting lagi di masa depan. Sumbangan pikiran Charles terhadap perkembangan komputer tidaklah lebih besar ketimbang Aiken atau ketimbang John Mauchly and Geo Ecker, tokoh utama dalam perancangan ENIAC. Atas dasar itu paling sedikit ada 3 pendahulu, Charles, Blaise Pascal, Gottfried Leibniz, dan Joseph Marie Jacques sudah membuat sumbangan setara dengan Charles. Pascal, seorang matematikus, filosof, dan ilmuwan Prancis, menemukan mesin penjumlahan mekanis tahun 1642. Di tahun 1671, seorang filsuf dan matematikus merancang mesin yang dapat menjumlah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Leibniz juga orang pertama yang menunjukkan arti penting sistem binary, yaitu sistem penjumlahan dengan 2 digit yang dalam zaman modern ini secara luas digunakan dalam mesin komputer. Dan orang Prancis lainnya, Jacques, yang di awal abad ke-19 sudah menggunakan sistem pengisian komputer. Untuk mengawasi alat tenun Jacques yang laku secara komersial punya pengaruh besar terhadap pemikiran Charles. Boleh jadi mempengaruhi juga Hermann Hollerith,
seorang Amerika yang di penghujung abad 19 menggunakan sistem pengisian komputer untuk membuat kolom data di Biro Sensus. Oke, sebagai contoh perkembangan AC, sebuah 64 MB DRAM yang pertama kali pasaran pada tahun 1994 terdiri dari 3 juta transistor dan mikroprosesor Intel Pentium 4. Ini terdiri dari lebih dari 42 transistor dan kira-kiranya terdapat 281 AC di dalamnya. Nah, bahkan berdasar pada International Technology Roadmap for Semiconductor atau biasa kita singkat dengan ITRS, diharapkan akan tersedia sebuah chip yang terdiri dari 3 miliar pada tahun 2008. Umumnya, bahan semikonduktor yang digunakan dalam pembuatan AC adalah silikon. Nah, beberapa bahan lain pun juga memungkinkan untuk digunakan. Proses pembuatan AC sendiri terdiri dari ratusan step. Meskipun proses pembuatan hingga siap untuk digunakan sangatlah rumit, namun keuntungan yang dapat dari fleksibilitas sebuah AC dibandingkan dengan jika tidak menggunakan AC. Nah, jika ditilik dari sejak penemuan sebuah AC, teknologi AC boleh dibilang masih sangat mudah. Belum genap setengah abad dari pertama kali diproduksi, AC telah berperan penting dalam peradaban manusia, seperti komputer misalnya. Nah, yang proses utamanya dikontrol oleh ratusan AC. Komputer merupakan hal penting dalam mendukung perkembangan teknologi lainnya. Nah, sudah sepantasnya kita mengucap syukurlah kepada Tuhan yang telah mengizinkan perkembangan teknologi terjadi begitu pesatnya, yang kemudian akhirnya membawa kemudahan bagi umat manusia. Perkembangan komputer era sebelum tahun 1940. Yang pertama, Abacus. Abacus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Sebenarnya alat ini berasal dari Mesir, tetapi orang Cina membawa ke dalam negerinya sehingga namanya berubah menjadi sifua. Penggunaannya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-biji yang geser yang diatur pada sebuah rak. Para pedagang di masa itu menggunakan abacus untuk menghitung transaksi perdagangan. Seiring munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abacus kehilangan popularitasnya. Yang kedua, kalkulator numerik roda 1. Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal, mulai tahun 1623 sampai 1662, waktu masih berumur 18 tahun, menemukan kalkulator numerik roda atau numerical wheel calculator untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Kotak persegi kuningan ini yang dinamakan Pascaline menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat perhitungan bilangan berbasis 10. Kelemahannya hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Kalkulator numerik roda 2 tahun 1694, seorang matematikawan Pennsylvania, Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, tahun 1646 sampai 1716, memperbaiki Pascaline dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Komputer generasi pertama, yaitu dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini tentu saja meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer.
Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Pihak sekutu juga membangun kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan komputer. Pada tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus, yang berfungsi untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Dampak pembuatan Colossus ini tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan dua alasan. Pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna general purpose komputer. Ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Yang kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang berakhir. Usaha yang dilakukan oleh pihak Amerika pada saat itu menghasilkan suatu kemajuan lain. Howard H. Aiken tahun 1900 sampai 1973, seorang insinyur Harvard yang bekerja sama dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. Perkembangan komputer lain pada masa ini adalah Electronic Numerical Integrator and Computer, yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin atau machine language. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Selanjutnya yaitu komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum yang ada pada televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektronik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai sejak tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch, dan Sperry Rand membuat komputer bernama Large. Pada tahun 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintah. Komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi penggunaan bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapat mencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business
Oriented Language, dan formula translator mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Selanjutnya yaitu komputer generasi ketiga. Walaupun transistor dalam banyak hal mengguliti vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa atau quartz rock menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit integrasi atau IC Integral Circuit di tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kursa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Selanjutnya yaitu komputer generasi keempat. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Sekarang, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap perangkat rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil dengan electronic full injection dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit, sedangkan pada tahun 1982, 10 tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil dari komputer yang berada di atas meja, atau desktop komputer. Desktop komputer menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau laptop, atau bahkan komputer yang dapat digenggam atau laptop. Seiring dengan bertambah kuatnya suatu komputer kecil, komputer-komputer tersebut dapat dihubungkan secara bersamaan dalam suatu jaringan untuk saling berbagi memori, piranti lunak, informasi, dan juga dapat saling berkomunikasi dengan yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya itu komputer generasi kelima sampai sekarang. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat mudah. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi dari novel karya Arthur C. HLIO menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, HL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalamannya sendiri. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model von Neumann. Model von Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa adanya hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Oke, baik. Selanjutnya adapun kesimpulan dari materi tersebut. Itu yang pertama, definisi komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut data yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika itu dengan atau tanpa alat bantu.
Ya, tapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengelolaan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Yang kedua, cikal bakal komputer itu bernama integrated circuit. Yang ketiga, perkembangan komputer era awal sampai sekarang ada beberapa generasi, yaitu yang pertama komputer generasi pertama, yang kedua komputer generasi kedua, komputer generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima, dan sampai sekarang. Adapun saran untuk kemajuan teknologi komputer, maka diharapkan agar perkembangan komputer ke depan mampu mengubah pola pikir dan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang kreatif dan inovatif. Nah, serta tumbuhnya kreativitas hingga menghasilkan suatu karya yang berguna bagi manusia. Baik, mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.